Wala tadhunnu idza sumta anna shauma huwa tarkut ta'ami wasyarab. Jangan kira bahwasanya ketika kita berpuasa itu hanya untuk menahan makan dan minum wal wiqa, dan juga menahan berhubungan badan dengan pasangan kita. Ya, jangan sampai kita cuma punya pikiran seperti itu. Walaupun memang benar, ini dalam fikih memang seperti itu. Tapi maksudnya di situ ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Kalau secara fikihnya sudah sah puasanya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, sudah sah. Tapi ada hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa yang kita kerjakan. Nah, ini karena yang kita bahas ini adalah kitab tasawuf, ya, kitab tasawuf. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Kata Rasulullah, ya, banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tapi dari puasa yang dikerjakan laisa lahu min siyami illal ju' wal atas, kecuali dia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa dahaga, hanya haus dan lapar saja, itu yang didapatkan. Kenapa kok bisa begitu? Bal tamamus shaumi bikafil jawarih kulliha amma yaqrullahu ta'ala. Kemudian kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang berpuasa itu sempurnanya bukan hanya mulutnya saja yang tidak makan minum, kemudian kemaluannya tidak melakukan hubungan badan, tapi sempurnanya puasa itu juga dari semua anggota tubuh ini itu ikut berpuasa. Dari semua anggota tubuh berpuasa. Bal yang bagi antahfadul ain anin nadhur ilal makarih. Dari mata, ibadah puasanya mata adalah menahan dari pandangan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal lisan, kemudian lisan kita, ya, mulut kita itu anin nutqi bima la ya'nika, ya, tidak berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya, itu juga termasuk dihitung sebagai puasanya lisan kita. Kemudian wal udhuna anil istimai ila ma haramallahu taala, kemudian telinga kita juga diikutkan berpuasa juga. Bagaimana puasanya telinga? Yaitu, ya, menghindari dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mustami'a syarikun lil qa'il wa huwa ahadul mughtabin wa huwa ahadul mughtabain. Jadi ketika ada orang dia bercerita atau ngomongin orang lain, kemudian orang yang diajak bicara ini dia mendengarkan. Hanya mendengarkan saja pun ini juga dianggap sebagai orang yang ghibah, karena dia mendengarkan, ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tadi itu, ya. Nah, ini juga bahaya ini, ya. Fainal mustami syarikun lil qail. Jadi orang yang mendengarkan dari omongan-omongan yang disampaikan tentang saudaranya itu, ini yang mendengarkan juga termasuk dihitung sebagai orang yang ghibah, ahadul mughtabain. Wa kadzalika taqufu jami'al jawarih kama tahuful batan wal faraj. Kemudian juga selain anggota tubuh yang berpuasa juga perut dan juga kemaluan. Fa fil khabari, disampaikan dalam hadis, khamsun yufattirnas shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan puasanya orang yang berpuasa. Yang maksudnya membatalkan pahala puasa yang dikerjakan oleh orang yang berpuasa. Ada 5 hal. Yang pertama, al-kizbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzibah wan nadhar bi syahwatin. Yang pertama al-kizbu, bohong atau dusta. Wal ghibah, kemudian ghibah, membicarakan orang lain. Wan namimah, mengadu domba. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, ya, bersumpah tapi dia berbohong. Kemudian wan nadharu bi syahwatin, melihat sesuatu, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahwat. Nah, ini di antara 5 yang bisa membatalkan pahala puasa yang dikerjakan oleh orang yang berpuasa. Maka ini perlu kita perhatikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnah. Jadi kata Rasul, puasa itu ibaratnya adalah benteng pertahanan. Makanya ketika ada seorang pemuda yang dia sudah mampu sudah
sudah waktunya menikah, kemudian dia belum mampu untuk mencukupi ekonominya, maka disarankan oleh Nabi supaya dia berpuasa dulu. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, kata Rasul. Wahai pemuda di antara kalian yang sudah mampu untuk nikah, silakan untuk menikah. Falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena dengan berpuasa itu dengan menikah itu bisa menjaga pandangan dan juga bisa menjaga kemaluan. Wa illam yastati, tapi kalau belum mampu untuk menikah, maka fa'ali bisawm, disuruh untuk berpuasa. Ya, jadi di antara cara menahan syahwat itu dengan berpuasa. Innamas shaumu junnah, karena puasa ini adalah benteng atau tameng, ya, perisai. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Kalau salah satu di antara kalian sedang berpuasa, kata Rasulullah, fala yarfus, jangan berbicara kotor. Fala yarfus itu la yafhash as-shaim fil kalam. Jangan berbicara dengan bicara ucapan-ucapan yang kotor. Wala yafsuq la yakhruj an hududi syar'i bisayyi'at. Jangan kerjakan perbuatan-perbuatan fasik. Apa maksudnya? Jangan kerjakan maksiat, jangan melanggar larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajhal, dan juga jangan berbuat bodoh. Maksudnya apa? La yaf'al fi'lal juhal. Jangan kerjakan perbuatan-perbuatan orang bodoh. Seperti misalnya menghina orang, meremehkan orang, ya, menganggap enteng orang. Nah, seperti itu. Ini diantara yang dimaksudkan di sini. Jadi puasa itu adalah perisai. Jika salah satu di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berbicara kotor. Wala yafsuk, jangan berbuat fasik. Wala yajal, jangan bertindak bodoh. Fa ini imrun qatalahu aw syatamahu. Ketika ada orang yang mengganggu kita, mengajak kita untuk berantem, maka kata Rasul apa? Falyaqul inni shaim. Ucapkan kalau saya sedang berpuasa. Jadi harus ditahan. Makanya puasa itu artinya dalam sisi bahasa secara fikih itu al-imsak. As-shaumu al-imsak. Puasa itu adalah menahan secara bahasanya. Tapi kalau secara syariahnya, secara istilahnya, al-imsak anil muftirat, ya, menjaga dari semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari subuh, dari sebelum matahari terbit sampai dengan matahari tenggelam. Nah, ini secara syariahnya. Fa ini imru'un qatalahu aw syatamu falyaqul inni shaim. Jadi ketika kita sedang berpuasa, kemudian ada orang yang ingin ribut dengan kita tahan dengan kita sampaikan inni shaimun, saya sedang berpuasa. Saya tidak perlu untuk meladeni Anda untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, ini. Tsumma ijtahid an tuftira ala tu'amin halalin. Nah, ini juga diperhatikan. Ketika sedang berbuka puasa, diperhatikan makanlah makanan yang halal, yang jelas halalnya. Wala tastaktsir fatazida ala ma ta'kuluhu kullalailatin. Dan juga jangan makan terlalu banyak, ya. Wala tastaktsir fatazid ala ma ta'kuluhu kullalailatin. Jadi karena memang biasanya orang puasa itu lapar, sehingga apa yang ada di hadapannya biasanya ingin dimakan semuanya. Sehingga perutnya penuh. Ini secara puasa yang benar itu tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi secukupnya saja. Hanya sekedar untuk menghilangkan rasa laparnya. Fala farqa idza taufaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'ataini fi daf'atin wahidah. Sama juga tidak diperbolehkan mentang-mentang kita lapar, makanan yang seharusnya kita habiskan 2 kali, kita habiskan 1 kali karena sedang berbuka puasa. Ini juga tidak boleh seperti itu, ya. Jadi tetap kita harus mengontrol, karena inti dari puasa itu adalah al-imsak tadi itu. Bagaimana kita menahan hawa nafsu kita, termasuk hawa nafsu dari makan-makan yang berlebihan tadi itu. Wa innamal maksud bisyami kasru syahwatika. Karena maksud tujuan daripada Allah menyuruh kita berpuasa itu adalah
supaya apa? Kasru syahwatika, untuk menghancurkan keinginan-keinginan kita yang tidak baik itu, ya. Jadi menahan keinginan-keinginan syahwat-syahwat yang berlebihan. Wa tad'ifu quwwatika lituqawwiya biha 'ala taqwa. Dan juga daripada maksud puasa itu adalah supaya menguatkan kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayatnya itu disampaikan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.